Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irene Yunita. Saya akan membahas pengajaran bahasa Indonesia di lembaga pendidikan internasional. Latar belakangnya, bahasa Indonesia lahir pertama kali dari bahasa Melayu yang dimana ketika zaman dahulu menjadi bahasa lingua franca, yakni bahasa bangsa perdagangan antar pulau di Nusantara. Sehingga dikukuhkan menjadi bahasa persatuan di Indonesia itu melalui momen Sumpah Pemuda. Kala itu, bahasa Melayu eksis dikarenakan fleksibilitasnya terhadap bahasa-bahasa lain. Sehingga tahun 1945, bahasa itu diresmikan sebagai bahasa persatuan negara. Seiring berkembangnya zaman, bahasa Indonesia sendiri tidak hanya berkembang di Indonesia, guys. Menguatnya kedudukan bangsa Indonesia di internasional menjadi momentum yang tepat dalam meningkatkan citra bangsa Indonesia yang positif serta semakin dikenalnya di kancah internasional. Banyak ahli bahasa yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi besar. Salah satunya Collins pada tahun 2005 nih menyatakan potensi bahasa Indonesia sangat besar untuk berkembang menjadi bahasa internasional dari segi sejarahnya. Berpacu pada ihwal internasionalisasi, bahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014. Pasal 1 ini menyatakan pengembangan bahasa Indonesia adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pemerintah melalui Kemendikbud dalam mengupayakan fungsi peningkatan bahasa Indonesia di lembaga internasional mengeluarkan program namanya BIPA, alias Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Eksistensi bahasa Indonesia sendiri sudah semakin dikenal nih guys di kancah internasional ya. Sekaligus bahasa persatuan bangsa Indonesia telah tercatat 78.000 lema kata umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dan 264.000 istilah dalam berbagai bidang ilmu. Arus globalisasi yang difasilitasi teknologi informasi turut memacu perkembangan bahasa Indonesia nih, terutama dalam persiapan eksistensitas di kancah internasional. Upaya dalam mengeksistensi bahasa Indonesia sudah direalisasikan menimbang bahasa Indonesia sudah memenuhi syaratnya yang memadai seperti jumlah penuturnya yang telah mencukupi. Nah, bahkan penutur di Indonesia ini tergolong paling banyak di antara negara ASEAN lainnya. Tata bahasa yang sederhana serta dapat digunakan oleh penutur negara lain. Ya, lanjut. Oh iya, di negara Vietnam, bahkan di negara bagian Australia Victoria, eksistensi bahasa Indonesia sendiri ini sangat tinggi dilihat dari negara tersebut menjadikan bahasa kedua resmi ya dalam penggunaan keseharian dalam beraktivitas, guys. Lalu potensi bahasa Indonesia di lembaga internasional ya atau lembaga pendidikan internasional. Bahasa Indonesia bersifat terbuka, artinya transparan. Artinya bahasa Indonesia ini dapat beradaptasi dengan bahasa-bahasa lain dan mudah menerima unsur-unsur bahasa asing seperti unsur fonologi, unsur morfologi, dan unsur semantik. Nah, bahasa Indonesia dapat berkembang dengan pesat terutama di bidang kosakata seperti iptek, politik, bisnis, dan lain-lain karena sifatnya yang terbuka tadi, guys. Nah, selain itu, kata-kata dan istilah dari bahasa Sanskerta, Cina, Jepang, Jawa, Sunda, dan Inggris begitu mudahnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini cepat berkembang dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi pasar. Lalu menurut Huyun tahun 2015 menyatakan potensi pengembangan bahasa Indonesia terletak pada kemudahan mempelajarinya. Penggunaan aksara Latin dan tata bahasa yang sederhana merupakan faktor potensi pengembangan bahasa Indonesia. Jika dilihat nih dari segi pembelajaran bahasa, orang yang mampu menguasai bahasa Inggris langsung dapat membaca tulisan bahasa Indonesia. Lalu jika dibandingkan dengan bahasa lain seperti aksara bahasa Arab atau Vietnam, akses terhadap bahasa Indonesia boleh dikatakan begitu mudah. Selain itu, tata bahasa Indonesia terasa sangat mudah karena tidak mengenal jenis kelamin, jumlah, kasus, waktu atau kala, dan tingkatan tutur atau speech level.
Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Kemendikbud Emilia tahun 2009 menambahkan bahwa posisi bahasa Indonesia semakin kuat di kancah internasional. Dalam forum bilateral maupun multilateral, semakin banyak yang mencantumkan bahasa Indonesia ke dalam tatanan bahasa resmi negara lain. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2017, setidaknya 23 negara yang menjadi tujuan untuk mengirim BIPA. Di antaranya itu ada Asia, Singapura, Italia, Myanmar, Vietnam, Jepang, Indonesia, Australia, Inggris, dan lain-lain. Sejalan dengan Renstra PPSDK, jumlah pembelajar BIPA di kawasan ASEAN telah melebihi 10 kali lipat pencapaian sasaran strategis dengan perkiraan jumlah 7.860 pembelajar. Lalu ada 4 jenis layanan BIPA guys, ada 4 ya, yaitu pelayanan pengajaran BIPA, pelayanan informasi kebipaan, pelayanan informasi kebahasaan, pelayanan pengujian bahasa sesuai UKBI. Nah, penyaluran program BIPA ini didukung nih dari potensi lain. Nah, satunya itu ada Indonesia memiliki citra yang positif di luar negeri. Nah, pandangan orang-orang luar terhadap bangsa Indonesia ini dengan karakter Indonesia yang ramah, sopan, dan suka menolong. Rupanya di Mesir sendiri ya, dalam pemikiran pembelajaran di Mesir itu sudah terstigma bahwa Indonesia ini orang-orang yang ramah dan sopan dan positif, suka menolong. Jadi mereka sangat antusias dengan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua itu pembelajar antusias belajar bahasa Indonesia karena keberagaman budayanya. Nah, aspek ini merupakan salah satu aspek yang paling banyak teramati berdasarkan laporan pengajaran BIPA. Terdapat 19 dari 23 negara dari negara sasaran yang laporan pengajarnya mengemukakan aspek potensi ini, guys. Gitu. Ketiga, lokasi lembaga yang strategis menarik minat pembelajar untuk datang dan belajar. Lokasi lembaga dan negara yang strategis secara geografis merupakan aspek pendukung keberhasilan pengajaran BIPA. Nah, aspek kedekatan geografis negara sasaran dan lokasi lembaga yang strategis dilaporkan oleh pengajar di Mesir, Thailand, Rusia, Filipina, dan Timur Leste. Dilaporkan bahwa lokasi pusat kebudayaan Indonesia yang strategis membuat pembelajar tertarik datang meskipun tidak ada jadwal pembelajaran BIPA. Selain itu, lokasi lembaga yang jauh dari keramaian kota dapat membuat siswa lebih fokus dalam pembelajaran, seperti dilaporkan oleh pengajar BIPA yang bertugas di Thammasat Wijaya School atau Thailand. Yang keempat, adanya kesamaan budaya dan bahasa Indonesia dengan bahasa ibu pembelajar. Nah, aspek kemiripan budaya dan bahasa sendiri dengan bahasa ibu pembelajar negara lain juga merupakan faktor pendukung keberhasilan pengajar BIPA. Hal ini dikemukakan oleh 7 pengajar yang pernah bertugas di Timur Leste, Thailand, Uzbekistan, Filipina, Mesir, Kamboja, dan Finlandia. Jadi kesimpulannya nih guys, eksistensi bahasa persatuan selain dipengaruhi kekuatan penggunanya juga harus didukung oleh kemampuan bahasa tersebut dalam mengungkapkan fenomena yang baru berkembang. Lalu pengembalian bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan adalah dengan cara memberi kesempatan kepada keragaman dan kekayaan bahasa daerah di tanah air untuk menambah perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Ketiga, bahasa Indonesia memiliki potensi besar sebagai bahasa besar bukan hanya nasional, karena bahasa Indonesia dikembangkan menuju bahasa yang global yang bersifat terbuka dan demokratis. Sarannya ada 2 guys. Nah, yang pertama, sikap positif memakai bahasa Indonesia harus dimanifestasikan dalam berbahasa. Yang kedua, bahasa Indonesia harus selalu meningkatkan kemampuan mengungkapkan berbagai macam ide termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, presentasi kali ini aku ambil referensinya dari 3 yang paling terbanyak. Dan sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan juga kurang dimengerti serta bahasa yang terlalu cepat dikatakan atau diucapkan. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa.